Fase perencanaan. Kita ngomong terang-terangan aja, nggak usah ada yang gak enakan, nggak usah ada yang alibi macem-macem. Kalau bisa, enggak. Sekarang gua tanya, lu pada mau bukber nggak? Lah, gua mah ayo aja sih. Cuma yang lain pada mau kagak? Ayo bukber lah, udah lama gak bukber anjir. Si Aji gimana? Aji? Lagi tewas anaknya. Tuh anak kan tidur dari sore sampai maghrib. Oke, jadi intinya semuanya pengen bukber nih ya. Lagas lah, ayo. Oke, pertanyaan gue selanjutnya, kapan? Lah, itu mah atur aja, gua mau ikut baes lo. Si Dewi? Gua mah ayo aja kan orangnya, kosong mulu gua santai. Oke, gue pegang mulut lu pada ya. Pokoknya semua jawab ayo aja kan. Nah, sekarang bentar gue buka kalender. Fase alibi. Weekend gimana? Tanggal 1? Gas. Jangan tanggal 1, gua jalan sama keluarga gua udah janji. Ya udah tanggal 2-nya aja. Ya, udah bener tanggal 1. Gua tanggal 2-nya jalan sama cewek gua. Susah itu susah, jangan. Terus cewek gua tiba-tiba ngomong, "Jadi kamu lebih milih bukber sama temen kamu daripada aku." Repot, mending ganti tanggal. Jadi lu pada bisanya kapan? Sumpah ya, tiap kali mau buber drama dulu. Weekend depannya lagi pada bisa nggak? Tanggal 8, 9? Nah, itu enak tuh. Bisa, gas lah. Oke, jadi tanggal 8 aja ya, Malming. Gas. Apa nih? Bukbernya tanggal 8. Aduh, jangan tanggal 8 Lu dong. kemana aja anjir? Tiba-tiba nongol bilang nggak bisa. Ya, gua nggak bisa tanggal segitu mah. Pontok sama bukber SMA gua. Oke. Gak usah weekend deh. Lu pada hari biasa bisa nggak? Kapan? Tanggal 4, Wah, jangan bukber sama temen kantor. tanggal 5, Gua yang gak bisa mau ada arisan. tanggal 6, Gua nggak bisa. tanggal 7. Bisa. Bisa. Bentar. Gue yang nggak bisa, sorry. Tanggal 8. Kan gua bilang ke pentok bukber SMA gua. Udahlah, gak usah bukber sekalian. Capek hati, capek batin gue gak ketemu lu pada juga gue termakan. Fase perjuangan. Jangan batal dong. Udah lama nggak bukber loh. Ayo dah bukber yuk. Ayo bisa. Jangan ngambek kenapa? Tinggal pilih tanggal aja kok. Habis lu pada gak ada yang bisa. Bukber aja sono di pada masyar. Pasti ada tanggalnya, bre. Pasti ada. Coba dulu yuk. Yo, bisa. Udah kangen banget nih. Ini barat nasi udah encer banget jadi bubur nih. Lama-lama jadi air dia. Bisa. Yo. Ya udah. Fase masih mau mencoba. Tanggal 10, Gak bisa. tanggal 11, Gak bisa. tanggal 12, Gak bisa. 14, Gak bisa. 15, 16, 17, 18, 19. Tanggal 19 pada bisa. Bisa. Nah, dapat nih. Tanggal 19 kita bukber ya. Fase penyesalan. Seorang pria sudah memesan banyak makanan dan minuman. Namun sampai waktu berbuka, temannya tidak ada satupun yang hadir. Pria ini baru sadar bahwa selama ini dia berteman dengan anak-anak anjing. Bang, beli. Oh ya, siap. Apa aja, Pak? Itu bakwan 3. Apalagi? Udah itu aja. Oke, jadi 3.000, Pak. Nih bang. Ada duit kecil, Pak? Wah, saya lagi nggak ada nih. Waduh, saya juga lagi gak ada kembaliannya nih, Pak. Nah, terus saya nggak terima kembalian nih. Jangan juga sih, emang jangan sih. Tapi gak ada, Pak. Gimana dong? Kenapa nanya gua, kan lu yang jualan. Tapi kan Bapak yang ngasih cepet, Bapak yang gak punya duit kecil. Yaudah, saya nggak jadi beli deh. Pak, bentar dulu ya, dia mah ini bercanda doang loh, ini bercanda doang. Tunggu sini bentar, Pak, saya tukerin dulu. Bang, tuker bang. Nggak ada. Ada, nggak usah bohong lu, lagi puasa. Gua bilang nggak ada ya nggak ada. Ini buat gua kembalian nanti ada orang beli. Tuh kan ada, katanya nggak ada, bohong kan? Ya ini buat kembalian. Bohong, batal puasa, mampus lu, ganti puasa lu bulan depan lu enak. Woi, dengar, gua duit ada. Yang nggak ada tuh buat lu. Sono aja no, kali aja no, dia ada no. Pelit, kikir, koret. Woi coy, wede, kayak rame bener nih ya dagangannya. Weh, lancar ya. Kalau mau nuker duit nggak ada. Enggak nuker duit, enggak. Bisa aja lu pitung. Cuman ini doang nih, gua kan lagi ada duit cepet nih. Nah, maksud gua tuh pengen nanya aja gitu, lagi ada nggak duit lebih kecil dari ini? Tapi di total ntar jadi segini. Itu namanya nuker duit, lolot. Enggak, beda. Kalau nuker duit tuh misalkan gue punya cepet nih, terus lu punya cepet, nah ditukar tuh. Nah, itu baru tuker duit. Yang ini tuh lebih ke Digivolution. Contoh kayak Metal Greymon nih, dia berubah jadi Agumon lagi gitu. Pokoknya nggak ada. Kalau mau nuker nggak ada. Lu coba aja sono no sama yang no, rame dia tuh. Mudah-mudahan seharian gak ada yang beli, amin. Ya, gua nggak bakal nanya. Gue kalau bukan masalah gede, gue nggak mungkin bang. Gak mungkin gue ke lu nangis begini bang. Tapi nggak apa-apa sih, abang nggak perlu tahu. Soalnya emang masalah pribadi gue. Tapi kalau abang mau tahu, tadi ada yang beli bang, mau beli gorengan saya. Nah dia beli 3.000 tuh kan. Nah saya seneng dong. Wah alhamdulillah Ramadan berkah, saya dapat 3.000. Saya udah ngebayangin tuh, saya pulang ketemu istri, anak, bawa duit bang. Mungkin buat abang itu nggak gede memang, tapi itu 3.000 bagi saya, ya Allah bang. Gitu. Abang masih dengerin saya kan ya? Ya bang. Iya ini mah masih dengerin. Nah cuman sayangnya bang, men kejut dia bayar pakai duit cepet bang. Astagfirullahaladzim.
Gua ngebalikinnya gimana bang? Gua gak ada duit buat kembalian bang. Nggak ada, gue juga nggak ada. Nah kalau nggak ada bilang dari tadi dong. Bawa waktu gua lu lolot. Nih pak kembaliannya. Sip, makasih mas. Goblok. Ya, jatuh semua. Bang, beli lagi 3.000 dong. Oh iya siap. Nih pak jadi 3.000. Nih bang. Lo pakai duit cepet lagi, pakai duit kecil aja napa? Saya lagi nggak ada nih. Lo tadi kan saya ngasih duit kecil. Nggak ada bang, seriusan bang. Kalau ada udah saya keluarin dah. Saat kita menyusuri jalan-jalan besar di kota kotok, kota yang katanya nggak bakal jadi kota induk lagi, anak-anak di bawah umur yang sedang mengemis sudah menjadi pemandangan yang sangat lumrah. Hal ini merupakan suatu fenomena unik di mana anak di bawah umur sudah mulai diajari untuk menafkahi keluarga. Selama ini kita hanya dapat melihat, namun kita belum pernah tahu apa yang menjadi motif dari anak-anak ini mengemis. Maka dari itu, tim usut-usut menyelusuri langsung fenomena ini. Kami mendatangi salah satu pengemis anak-anak yang berada di pinggir jalan kotok, Niko, bocah berusia 8 tahun yang sudah melakoni profesi ini semenjak ia berumur 5 tahun. Dek, Gingaps deh. Lagi berbakti kepada orang tua bang. Wede. Dan memainkan peran sebagai aset terbaik orang tua. Hebat. Emang adek orang tuanya di mana dek? Itu lagi minum es di warung. Oh itu tuh yang oren. Iya bang. Wah hebat adek. Kecil-kecil udah bisa bantu orang tua. Saya mah dulu kecil cuman sekolah doang, mengayam pendidikan, ngerepotin orang tua doang. Waduh semangat dek. Lancar terus usahanya. Nih gocap nih. Nanti nih duit kalau udah kumpul dikemanain? Kasih mak saya semua. Adek nggak minta bagian? Saya belum ngerti megang duit bang. Wah, gak ngerti duit tapi minta duit demi bisa berbakti. Hasil jeripah ya 100% buat orang tua. Bagus, adek emang aset orang tua yang menjanjikan. Ibu dari Niko merupakan seorang janda yang sudah menginjak usia 30 tahun. Dikarenakan usianya yang sudah sangat tua, sangat amat tua ini, sang ibu tidak sanggup lagi mencari uang sendiri. Ya awalnya coba-coba ya mas. Dulu saya yang ngemis, cuma karena muka saya kayaknya awet muda ya mas. Orang pada nggak kasihan. Nggak ngerti juga tuh, padahal saya udah 30 tahun, udah tua banget. Akhirnya saya coba-coba deh. Saya suruh anak saya ngemis. Rame loh yang datang. Omsetnya bisa 10-20 kali lipat tuh mas. Emang biasa kalau ibu dapat berapa bu? Saya seharian tuh dari jam 9 sampai maghrib biasanya dapat ya 200 ribuan lah, kecil banget. Anak saya bisa dapat sampai 1 juta setengah. Apalagi kalau lagi Ramadan begini, orang tuh tiba-tiba berubah jadi baik tuh mas. Kadang bisa dapat 3, kadang 4. 3-4 juta bu? Iya, 3-4 juta. Setelah mengetahui prospek usaha yang sangat menjanjikan ini, sang ibu mulai membuka cabang di beberapa kota lain, di Tugu Kotok, di Kampung Kotok, dan di Bundaran Kotok. Kita target mau 15 cabang sih mas. Ini kan udah 4 nih, mudah-mudahan 2025 sih udah 15 cabang. Anak-anaknya dapat dari mana bu? Itu mah gampang, banyak itu mah. Tetangga saya juga banyak yang buang anak itu. Ada yang jual 2 juta, ada yang 3 juta udah sama kandang. Banyak yang nanya nih bu kayak gini, emang gak malu apa nyuruh anak sendiri ngemis? Gimana tanggapan ibu? Nah ini contoh orang gak mau maju mas. Sekarang gini, ini anak siapa? Anak dia bukan? Saya tuh lagi menanamkan sifat berbakti kepada anak saya. Saya kan orang tuanya. Itu yang dia gak paham, suruh dia belajar lagi deh. Ada lagi nih bu, kok bisa sih tega nyuruh anak yang ngemis? Gimana bu? Nah sekarang ini orang ikut kasih makan anak saya nggak? Atau saya yang ngasih makan sebagai orang tua? Sebenarnya sih cara teknis orang itu ngasih makan anak ibu dan ibu minta makan dari anak ibu. Nah itu poinnya mas. Siapa yang ngasih makan saya nanti? Bre, bantu bre. Ini berat banget nih, gila, berat banget. Mantep. Apaan tuh yang kena tuh? Ya nggak tahu gua juga. Bantuin tarikin anjir, gila ini mau lepas. Oh ya, oke. Tapi ntar ini pembagiannya gimana bre? Pembagian? Ya dong, kan gue ikutan narik nih. Berarti gue ada ikut andil dong. Nah itu gimana nih? Mau ntar lu gaji gua atau ntar kita bagi hasil aja gitu? Gila lo hidup ribet amat. Udah. Santai sama gua. Gampang, belakangan itu mah. Ya jangan, sorry. Yang kayak gini-gini mesti diomongin di awal nih, maaf. Ya udah serah lu dah. Buru. Ya bukan apa-apa. Gua kan udah kenal lu lama, bre. Kita udah teman baik nih. Jangan sampai gara-gara itu ikan kita jadi orang lain. Gua nggak mau. Kan gua sayang sama lu. Ya udah. Ntar 50-50 aja. Dih, seriusan 50-50. Iya Ini aja ikannya belum ketahuan gede apa kecil. Tapi serius, lu yakin bre? Gak mau lu coba pikirin dulu gitu? Atau ngobrol sama istri dulu di rumah? Ya nggak keburu. Itu astaga. Lepas dah nih ikan, lepas dah. Nih coba lu pikir nih. Ini pancingan aja udah punya lu. Umpan dari lu. Yang pertama nemu ikannya lu. Gue cuma bantu narik doang nih. Gak modal apa-apaan. Lu yakin kita setengah-setengah? Iya
Iya, udah. Sama teman cengli-cengli aja udah. Kayak sama orang lain aja lu. Ya udah, tapi berarti gua nggak ada maksa nih ya. Bentar, gua tulis surat perjanjian dulu dah. Surat itu buat apaan sih? Lu serius kita nggak usah pakai surat perjanjian? Kita temenan dari kecil, bre. Telanjang lu aja gua tahu. Borok biadab lu gua tahu semua. Ngapain sih pakai surat perjanjian? Emang gua kayak bakal ngapain aja? Bukan sih, bukan gua nggak percaya sama lu, tapi Ya gua juga percaya lu gak bakal macem-macem. Udah, saling percaya. Sip, mantap. Sekarang bantu gua tarik buruan. Oke deh, sekali lagi gua make sure nih, bre. 50-50 ya. Ya, 50-50. Deal. Deal. Tarik bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Goks, mas batangan anjay, bre, kita orang kaya, bre, lu lihat gak, bre? Orang kaya kita, bre. Iya ya, banyak ya ternyata ya. Gua kira ikan cere doang tadi. Mas bre, batangan bre, orang kaya bre, bini nambah bre, asik, kita bagi dua ya. Bentar dulu, bentar. Kenapa? Gini loh, soal pembagian ini gak apa-apa ya kita bermuamalat dulu ya. Jadi setelah gua pikir-pikir panjang lagi nih ya. Gini loh, kan ini pancingan kan punya gua nih. Terus umpan juga dari gua sebenarnya mah ya. Dan gua yang nemuin ini pertama kali sih. Jadi gua masih terbuka atas pendapat lu, tapi gua rasa ini nggak 50-50 dah, bre. Nah kan tadi gue juga bilang, lu pikir-pikir dulu, obrolin dulu sama bini lu kek. Terus gimana nih? Kan kita udah perjanjian 50-50. Ya nggak mungkin lah, gila aja kali. Kontribusi lo tuh sebagai apa sih? Batu naik begini doang mah ya. Anak TK mah juga bisa begini-begini mah ya. Ya udah, peperan aja ya. Sekarang lu maunya berapa dah? Kalau dilihat dari keseluruhan kontribusi kita masing-masing ya, harusnya sih bagian gua 99,99%. Goblok. Terus gue 0,1% gitu. 0,01 sih. Gak usah. Kalau gitu caranya mending gak usah sekalian. Lu makannya sono sampai kenyang, amit-amit cabang bayi. Kita gak usah temenan lagi dah. Ngeliat muka lu mending liat mata kuda. Gua kaya. Kok Totalnya jadi 14.800. Uangnya 15.000 ya, Kak. 200 rupiahnya mau disumbangkan? Balikin, Mbak. Baik, terima, Kak. Balikin aja. Apanya balikin? Itu tadi 200 perak. Bentar. Cotton bud. Ini gua nggak salah dengar kan? Tadi kalau saya nggak salah dengar, Mas minta 200 peraknya dibalikin gitu. Iya, Mbak. Hah? Dibalikin? Iya, emang apa? Hah? Emang nape? Emang Mas butuh 200 perak? Coba gue pikir dulu ya. Kira-kira 200 perak mau gue pakai buat apa ya? Kayaknya itu bukan urusan Mbak deh. Ya bener sih, bukan urusan. Tapi Mas emang nggak jijik sama 200 perak? Coba lihat 200 perak coba. Enggak sih. Gini loh Mas, gini. Mas tahu nggak sih 200 perak tuh sesedikit apa? Ini biar ngebuka perspektif Mas dulu aja nih, biar pandangan Mas jadi lebih luas gitu. Contoh, Mas kan mau beli minum nih. Berapa dia nih? 4.000. Supaya dapat satu botol begini nih, Mas tuh mesti punya 200 perak sebanyak, ya Allah, berapa tuh? Bentar mikir. 25 200 peraknya Mas mesti punya 25. Paham kan sesedikit apa itu 200 perak? Cara mikir lu salah, kocak itu. Cara mikirnya gini, kalau nggak ada 200 perak, nggak ada 1 miliar, adanya 909 juta. 900 juta, 909 juta, 909.900, enggak 800. Gila, gara-gara gua nggak ada 200 perak, gua nggak punya 1 miliar, lu mah ngasih gua 1 miliar. Ya cara mikir lu juga salah, kocak itu. Aduh, lu anak tahun berapa sih? Sekarang gua tanya dah, Mas punya nggak duit segitu? Itu 900 juta Mas punya nggak? Coba gua pikir dulu. Bentar, itu kan bukan urusan Mbak ya? Bre, gak worth it bre, 200 perak lu punyain bre, caya dah. Ini gua ngebilangin lu sebagai teman nih. Kita baru kenal, Mbak. Beberapa kerugian dari lu megang duit 200 perak diantaranya adalah: pertama, bikin lecet barang di tas lu. Lagi nggak bawa tas? Kedua, bikin bunyi-bunyi kantong lu malu dikira lagi bawa kecrekan. Taruh dalam kolor nggak bunyi? Ketiga, warung udah gak mau nerima lagi 200 perakan, percuma. Di sini kan masih nerima. Ya bener, ya bener sih, ya bener juga ya. Tapi maka dari itu di sinilah tempat paling tepat untuk menyumbangkan uang 200 perak. Karena udah gak diterima di mana-mana. Kenapa sih lu maksa banget? Ini 200 perak emang mau diapain? Hah? Mau diapain? Untuk disumbangkan, tadi kan udah saya bilang. Sumbangkan kemana? Hah? Sumbangkan kemana? Mas tahu konsep sumbangkan gak sih? Kalau mau menyumbang itu mesti redo, ikhlas. Gak usah Mas tanya-tanya itu mau kemana. Ntar contohnya gak ikhlas, waktu kecil ngaji gak? Udah buruan lah, gak usah lama-lama. Bacet-bacet muter-muter dong, gak ada ujung. 200 perak gua mana? Kasih alasan yang masuk akal dulu baru gua kasih. Ya kan itu kembali emang bakal gua. Oke deh, oke. Gua mau pakai 200 perak buat kerokan. Gak mungkin, gak. Di mana-mana orang kerokan pakai yang 1000-an, gak ada 200 perak. Buat nutupin kuping nih kayak gini nih. Nah, begini. Nah, tuh. Gak boleh, ntar orang manggil lu kagak tahu, gak denger. Mas,
Mas? Gimana? Nah, kan nggak dengar, nggak boleh taruh kuping. Kalau gitu buat ini nih, buat tentuin gue nyebokin anak apa kagak. Hah? Kok jadi nyembokin anak? Ya gue sama bini gue gitu. Sep. Aku gambar. Oke, berarti kalau ini gambar papa yang cebokin adek, kalau angka mama yang cebokin adek. Nah, Kalau gitu gini aja. Ini 200 gue lempar. Kalau gambar berarti disumbangin, kalau angka berarti dibalikin. oke. Woi, gue mau beli mobil. Baik bu, mau cash atau kredit? Ya, cash lah. Nih, duit semua nih. Nih. Pak Bayu, Masuk. Bapak manggil saya. Duduk. Kamu siapa dah? Ipul pak. Ipul ya. Oke. Gimana Ipul? Udah berapa tahun kamu di sini? Udah mau 3 tahun lah pak. Wes, lama juga tuh. Ya baru 3 tahun lah pak. Saya juga masih termasuk baru ini. Gimana selama 3 tahun kerja di sini? Ada yang bikin gak nyaman? Gak ada sih pak. Gak ada yang rese gitu di sini? Ya enggak lah. Masa sih gak ada satupun? Iya nggak ada. Kenapa emang pak? Enggak nanya aja gak ada apa-apa kok. Yakin gak ada yang rese? Sedikit aja gak ada. Iya bener nggak ada pak. Ada dong, ayo dong ada. Ayo, bisa yuk. Ya ya ada sih. Tapi nggak Wah, apa-apa. gawat banget dong tuh. Aduh, gak bisa itu. Aduh, gawat banget sih. Aduh. Biasa aja sih pak. Gawat. Mana enak sih kamu kerja gak nyaman di tempat kayak begini. Udah gajinya kecil, kamunya ditekan terus kerja. Ditambah lagi ada yang rese tadi. Gaji saya nggak kecil sih pak. Cukup. Saya cukup seneng sesuai sama job desk. Kemampuan kamu tuh sia-sia banget di sini sebenarnya. Kalau saya lihat kamu punya potensi yang lebih. Sayang banget ya perusahaan ini nggak pakai kamu secara maksimal. Pak. Ini arahnya mau kemana ya pak? Saya nggak tega sama kamu. Perusahaan ini tuh terlalu kerdil kalau bos saya bilang. Dibandingkan dengan seorang Ipul, saya aja malu ngasih lihat muka saya nih. Bapak enggak kok bisa aja lu. Kalau saya boleh saran Ipul, kamu itu sebenarnya bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak daripada di sini. Kamu bukan orang sembarangan, bukan orang main-main, bukan orang yang nyari kerja, tapi tempat kerja yang nyari kamu. Pak ini lebih banget sih pak. Saran saya, kalau boleh Maya, mending kamu resign dari tempat ini. Hah? Cari tempat kerja lain yang lebih layak daripada di sini. Loh saya betah di sini. Ngapa dah pak? Jangan Pul, jangan sekali-kali betah di tempat yang kayak begini. Pegang kata-kata saya. Seandainya kamu resign sekarang, suatu saat kamu bakal merasa beruntung udah dengerin saya. Nanti kamu bakal, bener juga ya kata Pak Bayu. Gue di tempat kerja yang sekarang lebih dimanusiakan, lebih diagung-agungkan. Tapi saya nggak mau pindah pak. Terus nanti kamu bakal, nyesel gue kelamaan resign dari si Bayu. Udah tempat kerjanya cowok semua karyawannya, tiap hari liatnya batang lagi, kumis jenggot jakun lagi. Pak kenapa saya harus resign pak? Bapak udah nggak butuh saya lagi. Itu iya, tapi saya lebih mikirin kamu sebenarnya. Potensi kamu tuh luar biasa, tapi nggak kepake di sini, paham kan ya? Ya bapak kalau nggak butuh saya lagi langsung pecat aja pak. Taruh lo, pelan-pelan dong. Kamu tahu nggak sih saya orangnya nggak tegaan. Saya tuh nggak bisa kayak saya pecat kamu, nggak bisa, nggak tega banget gitu, kayak nggak tega banget. Apalagi kalau kayak gua pecat lo keluar dari tempat gua lu nggak bisa banget. Ya nggak harus gitu juga kali. Kan tinggal kamu saya berhentikan ya. Kamu saya tuh nggak bisa. Emang nggak bisa. Dari sana udah nggak bisa saya tuh. Terus kalau saya resign nanti saya nggak dapat uang pesangon dong. Kamu mau resign? Boleh. Aduh, sayang banget sih. Tapi ya udah deh. Ini suratnya udah ada. Udah saya ketikin tadi. Tinggal kamu tanda tangan aja ya. Jadi saya resign, saya nggak dapat pesangon nih. Ya kan kamu yang mau resign. Saya mah nggak ada maksa dari tadi juga. Tapi tenang. Ada uang terima kasih karena saya berterima kasih banget sama kamu. Sampai ubun-ubun saya berterima kasih. Nih kayak gini nih bentukannya nih. Gih, tanda tangan dulu. Udah. Sip. Ini uang terima kasih. Loh kok diambil lagi? Lah kan namanya uang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya udah selalu aja lah. Makan aja sono sampai buncit. Pak Bayu, Masuk. Bapak manggil saya. Kamu tuh sebenarnya punya potensi yang luar biasa loh. Tapi perusahaan ini tuh nggak memanfaatkan itu dengan baik. Kamu paham maksud saya kan? Nama kamu siapa? Erni, Pak. Kamu paham maksud saya kan, Erni?